Begitu didoakan utangnya lunas, langsung semangat jawab salamnya. Tapi tidak apa-apa. Semoga yang punya hutang-hutang pulang dari sini lunas, ya. Minimal jatuh temponya diperpanjang. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para bunda-bunda guru dari TK Aisyah 73, dan yang saya hormati ayah bunda, ayahnya belum mau terhitung. Tidak ada ya. Oh, betul. Hari aktif dia semuanya kerja. Oke. Yang saya hormati mama-mama, bunda-bunda dari wali murid TK Aba 73 yang insya Allah menjadi mama-mama yang hebat dalam membersamai ananda. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan badan ilahi Rabbi atas nikmatnya kepada kita yang tidak pernah bisa kita ukur. Maka kita harus selalu menjadi orang-orang yang penuh rasa syukur. Janganlah kita menjadi orang yang kufur agar kelak tidak mendapat siksa di alam. Sampun bersyukur hari ini. Insya Allah sampun. Insya Allah sampun. Kok tapi perlu keraguan bersyukurnya. Coba kita sama-sama ucap hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Selain ucap alhamdulillah, apa bentuk rasa syukur kita? Bingung ya. Jenengan di sini duduk dalam rangka bertolabul ilmi, ini juga bentuk rasa syukur. Rasa syukur, syukur dari apa Bunda? Syukur dari nikmat waktu yang sudah Allah berikan. Syukur dari nikmat sehat yang sudah Allah beri. Dan nikmat kesempatan, karena tidak semua mama bisa duduk rapi, sudah cantik, datang dapat minum. Nanti mungkin saya akan dapat makan siang pisang. Boten nih. Ya, ini tidak semua. Bunda, kayaknya mending di sini. Amin ya. Di luar sana masih ada mama-mama yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi gak sempat menghadiri undangan seperti ini. Maka ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia mulia, kekasih kita bersama, teladan kita sepanjang zaman yang telah kita harapkan syafaatnya. Dan insya Allah kita menjadi umat-umat yang beliau banggakan, yaitu orang yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari zaman batu menuju zaman bermutu, dari zaman kebiadaban menuju zaman peradaban, yaitu Rasulullah SAW dengan hantaran sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita semua yang ada di sini menjadi pengikutnya Rasulullah dan juga nanti dicari diajak masuk surga bareng Rasulullah. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, bunda-bunda, saya di sini biasa disapa Bunda Atin, nggih. Kenapa kok Bunda Atin? Biar panjenengan terniang-niang selalu. Ya. Karena nama ini bukan hanya terkenal di wilayah Jawa Timur, apalagi cuma Indonesia, enggak, sudah terkenal dunia dan akhirat. Kenapa? Followernya banyak, belum juga masih 800-an. Karena nama ini Allah tulis langsung dalam kitab sucinya, yaitu surat. Nah, makanya ini terkenal dunia akhirat. Nanti kalau panjenengan masuk surga, insya Allah ketemu saya di sana. Karena buah tin itu adalah buah surga. Maka hari ini kita mau belajar tentang apa? Peran orang tua adalah masa peralihan ananda. Jadi kita langsung aja. Nanti panjenengan kalau kok mau bertanya langsung angkat tangan aja. Angkat tangan jangan angkat kaki. Pulang nanti ya. Coba next Ustazah. Oh ini ya, kenalan dulu. Oke. Tak kenal maka kenalan ya. Atin, saya seorang ibu rumah tangga, pencerita, MC, trainer, dan pegiat literasi ya tadi pegiat literasinya. Saya aktif membina anak-anak di sekitar lingkungan saya untuk aktif membaca. Sebagai pegiat literasi saya juga suka menulis ya. Nah nanti kalau mau beli buku saya bilang. Mau cari buku religi,
cerpen, buku esai ada, cerita anak ada, baik tulisan maupun bergambar ya. Dan ini moto saya menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Insya Allah itu lanjut Ustazah. Nah ini boleh dicatat nomor WA, boleh di-subscribe YouTube-nya, follow IG-nya, di-add Facebook-nya. Dan ini tadi kalau pengen tahu kegiatan saya tentang literasi ada di sini. Nah, ada di Ilfam Pondok Baca ya. Ada di sama alamatnya ada di Ketintang Gang 2 nomor 20C. Kalau panjenengan jalan-jalan ke Royal Plaza, niki wingkingi Royal Plaza. Nah, sering ke Royal kan nggih? Nah, kalau dari Royal mau mampir ke Royal dulu, nanti baru mampir ke saya. Kalau jenengan ke saya dulu, nggak jadi ke Royalnya. Karena dengerin saya cerita. Monggo Ustazah lanjut sampun nih. Nah ini. Tadi persiapan apa sih kita sebagai orang tua? Di sini yang wali murid TKA Pundi, wali murid TKA, pasti biasanya banyak yang datang ini TKA loh bener. Yang TKB coba Pundi yang TKB. Loh TKB loh kok loro. Oh, Bu Guru juga putranya di sini TKB. Oh. Sudah. Cuma ini dong, plus gurunya tadi ya. Loh kan, biasanya ngoten memang dulu saya juga ngajar TK gitu yang semangat berangkat. Itu TKA awal. Semoga semangat awalnya itu nanti jangan anget-anget tempe kalau guru saya. Iya, Dek. Doyan tempe, Dek. Enak di awal aja atau semangat di awal aja, setelah itu apa? Halo wes, ngono ae undangane wes aku gak teko. Jangan ya, karena ini salah satu bentuk kolaborasi. Ya, nah pekan lalu kalau nggak salah saya ngisi tentang kolaborasi. Jadi salah satu kolaborasi itu harus ada komunikasi. Peran penting sekolah dalam berkolaborasi itu mengadakan pertemuan rutin. Tapi kalau sekolah sudah melakukan pertemuan rutin, menyebar undangan ke panjenengan, tapi panjenengan tidak aktif datang, yo podo wae. Jadi inisiatif kebaikan dari sekolah tidak panjenengan ambil ya. Nah, sekarang kita bahas tentang persiapan awal anak untuk masuk sekolah, masa transisi. Berarti ini untuk TKA ya, yang masih TKA. Wonten PAUD kon. Oh, TK mawon ya Bunda. Nggih. Apa sih sebenarnya persiapan awal? Nah, persiapan awal untuk anak ketika masuk sekolah mungkin kita membayangkan yang macam-macam, tapi ternyata yang awal yang harus dimiliki Ananda itu adalah keterampilan berbahasa. Nah, kenapa Bunda kok berbahasa? Karena nanti Ananda akan di lingkungan baru, gurunya ngomong, dia harus ngerti. Oh, guru saya ngomong gini, anak-anak silakan dilepas sepatunya, taruh di rak. Kalau mereka belum mengerti bahasa, akan bingung untuk mengerti ucapan gurunya. Nah, yang poin penting lagi, jenengan ada yang anaknya diajari bahasa Inggris di sini? Oh enggak ada, kita jumbo banget. Sama saya. Ada yang diajari bahasanya bahasa Arab? Wonten. Ada yang bahasa Jawa Inggil? Enggak ada. Oh, bahasa Madura. Wonten. Enggak apa-apa. Tapi panjenengan harus tahu, ini kan persiapannya bahasa. Dulu anak pertama saya ketika lahir, saya sama suami itu biasa ngomong kromo Inggil. Sejak lahir sampai usia 2 bulan itu kan kita nggak mungkin dalam 2 bulan itu nggak ngomong sama anak. Jadi setelah dia lahir, saya masih di desa 2 bulan, terus ke Surabaya itu saya masih ajak ngomong bahasa kromo Inggil terus. Ketika masuk sekolah, kepala sekolah saya bilang, Bunda, bukan nggak boleh kromo Inggil, tapi nanti Idris ini mau disekolahkan di mana? Nah, terus lingkungannya di mana? Nanti takutnya kalau kromo Inggil terus, ketika dia masuk sekolah, bergaul dengan temannya, dia nggak ngerti bahasa. Nah, ini salah satu. Bukan kok berarti muridnya putra putri panjenengan sampai TK nggak bisa ngomong, nggak bisa dengerin, enggak. Tapi bahasa apa yang perlu disiapkan.
Jadi sarang itu karena baik. Oh, nggih Bunda sembah nuwun. Jadi akhirnya saya pakai bahasa Indonesia. Meskipun sesekali kita masih selingkan itu kromo-kromo inggil. Nah, ketika dia selingkan usia 3 tahun atau 2 tahun setengah itu ngomongnya kan retes. Bahasanya bagus, pulang ke desa ketemu para habaib waktu ada acara di pondok. Ngomongnya bahasa Indonesia ngeritik. Saya dikomplain lagi. Bukan dikomplain tapi dikasih saran lagi. Loh, kok ini arek di ngomongnya kok bahasa Indonesia nyel? Terus kakak saya jawab ke para habaib, niki ponakan, tapi tinggalnya di Surabaya. Aslinya nggih, mriki ten modo mriki. Akhirnya para habaib bilang, boleh bahasa Indonesia nyel, tapi jangan lupa tanah kelahiran. Oh, nggih. Bingung ya. Tapi prinsip saya begini, tidak apa-apa. Karena kebutuhan sehari-hari anak saya pakai bahasa Indonesia, saya tetap pakai bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah mertua saya ngikuti. Tapi ketika sesekali mertua saya itu keplencok ngomong Jawa, anak saya akan tanya, Bunda, wareg itu apa Bunda? Oh, wareg itu kenyang. Jadi ini akan dipakai terus. Bunda sudah makan dan Bunda sudah wareg. Jadi itu dipakai. Oh, anak itu nanti kalau bahasa ibunya sudah matang, belajar bahasa lain akan gampang. Akhirnya lulus TK, dia minta mondok. Di pondok pakainya kromo inggil. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya kalau sama dia pasti bahasa Indonesia. Tapi kalau saya sama suami saya, meskipun di hadapan dia saya pakai kromo halus lah ya Bunda, nggak sih inggil-inggil banget. Dia sekedar kalem. Dah tak gini-gini. Nah, akhirnya dia tetap punya kosakata meskipun itu belum pernah dikeluarkan. Nah, ternyata kepake waktu di pondok. Jadi ketika saya sambang, sesekali dia memang masih ngomong bahasa Indonesia, tapi 50-50. Masih separuh bahasa Indonesia, separuh kromo inggil. Nah, jadi bahasa itu harus dikuatkan, ya. Cirinya bagaimana ketika anak bisa berbahasa Bunda? Nggak harus cerewet, ngecebret kayak saya, nggak harus. Ketika Bu Guru datang misalnya, sepatunya baru. Nah, Ustazah mungkin tanya, Dek, sepatunya Masya Allah bagus sekali. Beli di mana, Dek? Anak yang pertama jawab, ya iya Bu Guru, ini bagus loh Bu Guru. Kemarin itu aku dibonceng sama Mama, terus berangkat Bu Guru, terus habis itu pulangnya tuh dibelikan es krim juga. Enak Bu Guru. Ngecebret. Yang kedua ketika ditanya Ustazah, Masya Allah, sepatunya bagus nak, beli di mana? Iya, alhamdulillah Bu Guru belinya di pasar. Nah, yang benar yang mana? Satu apa dua? Yang dua. Jadi bahasa itu harus efektif. Apakah nggak boleh Bunda Tren? Boleh, tapi kalau sesuai. Begitu nggih, jadi bahasa. Selanjutnya apa? Motorik. Nah ini sekalian ini. Nah ini asisten saya juga pas anandanya masuk TKA ya. Makanya ngintil sekalian. Karena dia takut bayar saya kalau saya suruh terangkan di rumah. Motorik. Nah, apa Bunda? Motorik yang perlu dikembangkan awal itu motorik. Motorik apa? Kasar dulu. Kasar dulu baru halus. Halus itu kan termasuk nulis itu kan halus. Nah, kasar dulu, kasar itu apa? Bisa lari, bisa nendang, bisa lompat. Anak lebih gampang belajar itu dulu. Kalau itu sudah bisa baru yang halus. Bunda kok persiapannya di rumah? Kan saya nggak ngerti itu di kurikulum itu apa Bunda KD-KD-nya. Yang paling gampang panjenengan ngajarinya apa? Pakai baju sendiri. Itu kan juga motorik. Kalau pengennya jadi motorik halus gimana Bunda? Coba makannya suruh makan sendiri. Di sini yang sudah membiarkan anaknya makan sendiri tapi masih berantakan wonten 1, 2. Loh, kok mek 5 Bu? Yang lainnya nyuapin. Panjenengan kok telaten, saya kan nggak telaten. Nah yang bener yang makan sendiri. Bunda, ini nanti telat loh Bunda. Kalau telat itu pagernya sama Bunda Amalia wis ditutup, anak saya malah gak bisa masuk. Ya diawali sarapannya biar tidak terlambat datang sekolahnya. Sekolahnya dapat, belajarnya juga dapat. Bunda, nanti lo berantakan suruh merapikan.
Jadi anak saya kalau makan sampai sudah saya sediain tisu. Kalau ada yang kecer-kecer setelah makan, dibersihkan pakai tisu. Selain dia belajar motorik, dia juga belajar tanggung jawab. Kalau kecer-kecer ya sudah dirapikan itu ya. Pakai sepatu sendiri mau berangkat. Kenapa motorik harus disiapkan? Karena di sekolah nanti juga akan diajari motorik sama bu guru yang insya Allah itu lebih tertata. Nah semuanya nanti ada tahapannya TKA TKB. Kalau panjenengan kan ya sudah, yang penting melakukan. Oh harusnya anak sekian sudah bisa pakai baju sendiri kalau TKA, meskipun kadang belum bisa ngancing. Ya. Sosial emosional. Sosial emosional itu nanti juga semuanya dikembangkan di sini. Ya, TKA ada sendiri, TKB ada sendiri, tahapannya beda-beda. Tapi kalau untuk TKA itu apa sosial emosionalnya? Kalau berangkat sekolah, usahakan Ananda nggak cemberut. Nah, Bunda, tapi lo kemarin lo Bunda seminggu lo nggak mau ditinggal, masih nangis. Ada yang gitu? Oh. Terus panjenengan nungguin. Asal ditungguin tak Bunda, boten sampean. Boten. Nah, berarti dari rumah itu kita kedekatan emosi sama anak kita sudah sounding. Bahkan kalau saya itu jauh tentang ikatan sosial emosional itu. Misalkan kok Ananda itu nanti Juli masuk sekolah. Juli masuk sekolah. Ananda 6 bulan sebelumnya itu sudah saya sounding. Kalau nanti bahkan ini saya lakukan sejak 2 anak saya ini di samping usia berapa Bunda? 2 tahun. Ada yang 4 tahun? Ada yang 3 tahun baru di samping? Enggak ya, 2 tahun semua sepakat? Atau ada yang 6 bulan langsung di samping? Enggak, 2 tahun semuanya ya. Mereka berdua ketika sampai usia 2 tahun. Anak 2 tahun menurut panjenengan kan harus diajak ngobrol, tapi enggak. Anak saya sudah saya sounding sejak kurang lebih 6 bulan sebelumnya. Itu kalender saya cari. Nah, ini tips juga. Ini resep dari kakak saya. Beliau pengasuh pondok yang saya ceritakan tadi Bunda. Kalau nyampe 2 tahun itu hitungannya jangan hitungan Masehi. Usia anak kalau kita berhubungan dengan agama itu hitungnya kalender Hijriyah. Jadi mereka ini lahirnya Syakban, ini lahirnya Muharram. Jadi itu saya hitung 2 tahun. Yang kalender sudah saya lingkari. Adik atau emasnya dulu, nanti kalau tanggal ini kita sampai di sini, emas adik sudah nggak boleh nenek Bunda. Oh iya tak Bunda. Oh iya masih sampai begitu. Iya, tak minum tutu. Boleh minum. Nanti boleh minum dibikinkan Bunda. Ternyata yang ini nggak suka minum susu. Yang ini sempat ngedot tapi cuma 6 bulan. Nah, itu sudah saya sounding. Jadi apapun yang sudah kami misalkan itu sudah bisa seperti sekolah kan rencana gitu. Nah, kan sudah tahu, oh nanti masuknya 14 Juli. Itu kita sudah bangun sosial emosional yang baik. Satu, apa yang gampang yang mandiri. Mandirinya nggak muluk-muluk ketika ditinggal kita lambaikan tangan ternyata dia sudah ini. Bunda tapi kok masih nangis? Nggak apa-apa. Itu nanti tugasnya ustazah. Tapi insya Allah TK sekarang itu lebih terbantu karena adanya PAUD 11 tahun yang lalu. 11 tahun atau 15 tahun yang lalu. Pokoknya 2011 saya pertama pegang TK itu 2011. Anak itu kalau tantrum ditinggal orang tuanya masih ngeri. Baju itu dilepas Bunda. Nggih, baju itu dilepas. Itu loh Mbak, putranya yang guru PAUD, namanya guru PAUD. Aduh namanya siapa saya lupa. Itu baju dilepas, celana dilepas, manjat pagar sampai segitu, golong-golong. Tapi semakin kesini anak-anak paling cuma, Mama, aku mau ikut pulang Mama. Nanti kalau sudah dirayu sama bu guru, insya Allah sudah lupa. Kalau sudah lihat mainan di dalam kelas, sudah ketemu temannya, apalagi mungkin temannya ada yang 1 tahun dulu sudah lupa. Ya. Tapi meskipun begitu namanya lingkungan baru, anak-anak harus tetap kita siapkan. Gitu nggih? Nah, insya Allah itu lanjut Bunda.
Nah ini ya persiapan prasekolah ke sekolah. Nah ini untuk anak TK. Yang pertama ini untuk kita sebagai orang tua, komunikasi dengan guru. Nah panjenengan mungkin karakteristiknya anaknya gimana, karena murid baru bu guru itu belum mengerti. Kadang ada kan, oh bu anak saya itu nanti bakal diam kalau dikasih minum. Jangan bilang kalau diam kalau dikasih uang gitu loh bu. Itulah bu. Jadi komunikasi dengan guru. Anak saya biasanya begini ibu, kalau sedang tantrum, kalau sedang nyari saya gitu, oke. Dan komunikasi ini kan nggak harus ketemu waktu di pagar, ngapunten lah, wonten grup WA nggih Bunda. Nah, ada grup WA bisa. Bunda saya tipe-tipe insecure. Saya nggak mau kalau di grup nanti dibaca tetangga saya malu. Boleh japri wali kelasnya. Oke. Nah, insya Allah bu guru itu dengan lapang hati akan menerima curhatan panjenengan. Tapi tentang anak ya bu, jangan curhat tentang bapak yang ada. Nanti dari dokter Aisyah dahlan Bu Amalia. Tapi biasanya begitu Bunda guru itu kalau saya, nggak tahu kalau panjenengan. Jadi guru itu bukan hanya anak-anak yang ngadu, wis pusat pengaduan masyarakat. Ibu yo curhat, mumpung bae sing jemput yo curhat. Bu, ya Allah Bunda, ini loh makanya sakit Bunda. Lho ki tau ngapunten sakit nopo? Gak ngerti Bunda, pokok pirang-pirang dino iku lemes tak kongkon nang tes pek aku wedine bobot maneh. Kenapa wedi? Lah saya wis capek Bunda, masa saya ngomong anak dua lari-lari terus, sekarang saya wis sepuh. Bukan salah utinya, karena utinya waktunya istirahat disuruh ngomong. Iya. Nah, jadi ya utinya curhat, engkau mamai curhat, anaknya curhat ya. Tapi jangan sampai bapak-bapak yang curhat ke anaknya. Nah, gitu. Jadi misalkan kok ternyata putra putrinya panjenengan ada karakteristik yang spesial, komunikasikan dengan guru. Bunda, anak saya biasanya kalau tantrum lama, bisa sampai 30 menit. Jadi dibiarkan saja Bu Guru, tidak apa-apa. Nanti dalam hitungan 30 menit dia akan diam sendiri. Oh, jadi nanti Bu Guru nggak kaget ketika anaknya panjenengan, anak kok rata-rata mungkin nangisnya 5 menit sampai 10 menit. Ini kok sudah 15 menit nggak berhenti-berhenti. Ternyata masih ada 15 menit kemudian. Iya, yang penting komunikasi. Terus yang kedua, mempersiapkan anak secara emosional. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, ini menjelaskan tentang sekolah dan kegiatan yang akan dilakukan. Dek, Kak, nah nanti di sekolah ketemu Bu Guru, ketemu teman-teman baru. Terus adik ngapain Ma di sana Ma? Oh, nanti adik di sana diajak baris, diajak nyanyi, diajak bermain. Lo belajarnya kapan Ma? Biasa nilai guru. Nanti itu dia di sana belajar gini. Oh iya, balik. Sebenarnya panjenengan menyekolahkan di sini harapan terbesarnya anak-anak supaya apa? Mandiri. Jadi anak yang soleha, masya Allah. Wonten malih? Coba dua toh. Pintar apa? Pintar cari uang? Tenang, ya. Kalau di Muhammadiyah masalah uang kecil, ya. Muhammadiyah itu organisasi masyarakat terkaya nomor 5 di dunia kalau nggak salah. Jurnal terbaru nih. Pinter nanti cari uang. Apalagi kreatif. Nah, ada lagi. Alhamdulillah. Nggak ada yang jawab pinter kalistung ya. Alhamdulillah terselamatkan gitu. Ya oh iya, hati orang siapa yang tahu ya Bunda? Bunda Amalia loh sudah mendengar kata hati panjenengan. Berarti sih diem tadi Bunda. Harapannya pinter kalistung. Tapi di sini wonten pelajaran bacanya, diajari. Alhamdulillah loh. Meskipun dalam hati ternyata sampun dijawab. Insya Allah juga diajari membaca. Tapi itu jangan dikenakan dulu ke anak-anak. Dikenakan yang enak-enak saja. Nah, anak saya yang di pondok baca itu kan rata-rata pra-TK. Ketika TK kan ada temannya saling rekom. Salah satunya bilang, Bunda aku mau sekolah
generasi ini tuh cerita kalau di sekolahnya tuh diajari nulis, diajari hitung, diajari hafalan. Si satunya yang si A takut, bilang mamanya, aku gak mau sekolah di si B, di sana itu loh hafalan, terus nulis, ngitung, aku di Bunda Atin aja enak main, dibacain buku. Ternyata sekarang bener kan masuk sekolahnya si B, pulang-pulang, Ma, ternyata di sekolah itu loh enak, gambar, mewarnai, meskipun nanti akan ada, tapi tunggu tahapannya. Yang kita ceritakan adalah yang enak-enak saja agar dia antusias. Oke, lanjut Ustazah. Nah, ini membuat rutinitas yang biasanya putra-putrinya panjenengan mungkin pukul 7 pagi masih tidur, ya, wes masih di kasur, belum diotak-atik. Iya Bunda, tak bangunin itu bingung saya. Nyiapno sarapane bapake, nyetrika bajune bapake, masak apa meneh durung blonjo jadi sak biarkan tidur. Nah, tapi sekarang kita sudah punya rutinitas baru. Jadi harus kita ini, kalau anak saya kan beralih ke SD, itu pun sama, butuh pembiasaan. Jadi sebelum masuk sudah saya bikinkan. Nah, saya sejak putra yang pertama itu sudah bahasa Inggrisnya apa ya? Kulino. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Oh, terbiasa. Cerdas dulu. Terbiasa membuat jadwal. Kenapa sih kok jadwal? Karena waktu. Allah itu banyak bersumpah demi waktu ya, demi Tuhan. Ah ya, demi waktu, demi masa. Kenapa? Karena waktu itu adalah wes pokoknya bagi suami Cina banget gitu. Ya, waktu itu ibarat pedang yang suatu-waktu akan membunuh kita. Jadi akan saya bikinkan jadwal. Mulai murojaahnya kapan? Nah, karena Ananda mau masuk SD, saya sudah jadwalkan. Dulu waktu TK kan masuknya pukul 7. Jadi Ananda itu biasanya subuhnya kadang jam 5 atau setengah 6 saya masih biarkan. Enggak apa-apa, yang penting bangun. Sebenarnya kan TK masih pembiasaan kan sholat. Nah, sebenarnya benar-benar kita latih untuk sholat itu usia 7 tahun. Nah, tapi saya tetap membiasakan karena apa-apa yang kita kenalkan sejak dini itu nanti akan mudah. Meskipun tidak saklek, kok dia sholatnya itu nggak mau menutup aurat sempurna. Kadang dia pakai gamis aja. Nah, terus kadang dia tuh nggak mau wudhu dulu, masih saya biarkan. Tapi sekarang aja saya kasih tahu, belajar sholatnya ditutup auratnya yang sempurna, di wudhunya belajar yang sempurna. Nah, mulai sekarang sholat subuhnya nggak jam 5 atau setengah 6, tapi mengikuti waktu subuh. Karena waktu subuh itu kan maju mundur ya. Sekarang pukul berapa? Nah, setengah 5. Jadi sudah saya kasih tahu azan subuh, ayah ke masjid, adik sholat subuh. Nah, jadi alhamdulillah mulai hari pertama masuk SD, ketika ayahnya bangun mau sholat subuh itu lampu langsung dinyalakan kamar. Sudah dia langsung bangun sendiri. Kipas dimatikan, lampu dinyalakan, sudah dia akan bangun. Setelah itu Dek, nanti pilihannya 2. Murojaah dulu kalau ayah turun dari masjid, atau main dulu. Berarti suami saya itu punya kebiasaan unik yang setiap habis jamaah subuh selalu ke warung kopi. Bunda Atin kan mau bikinkan kopi suaminya? Bukan. Tugas saya bikinkan waktu sore. Kenapa kok pagi beliau pilih ke warung biar nggak ngantuk setelah subuh? Karena setelah itu kan godaannya berat tuh. Kecuali kita kan aktivitas ya ulang-ulang, ya blender, jadi nggak ngantuk. Nyetrika kalau belum nyetrika. Jadi pilihannya gitu. Kalau memang langsung mau ngaji, ayah turun dari masjid langsung ngaji setoran ke ayah. Nah setelah itu ayah berangkat ke warkop, adik main atau dibalik. Jadi pas tadi pagi ya tanya, adik ngaji dulu sama ayah atau main dulu? Ngaji dulu, dia senang ngaji dulu ternyata. Kenapa? Karena nanti tinggal main dia sudah gak kepikiran. Nah, itu rutinitas baru. Setelah ngaji sudah bermain, kalau masih ada waktu bantu Bunda masak. Entah itu sekedar nyucikan tomat atau lombok, atau sekedar Bunda misalkan Bunda ambil
sholat subuh sudah, ngaji sudah, main itu nggak saya tulis. Bantu bunda sudah dicetak, dan dia sekarang punya rutinitas nulis buku harian sejak kelas 1 SD. Jadi saya ajari, saya kan kadang senyum-senyum sendiri baca diary saya zaman-zaman itu, terus tanya, terus saya kasih tahu, nah ini nanti kalau adik dewasa seperti bunda dibaca lagi seru lah. Jadi sekarang itu setiap hari tulis hari apa, tanggal berapa, dia ngapain, itu ditulis. Nah itu juga belajar tentang literasi ya. Jadi jadwalnya. Terus panjenengan gimana? Panjenengan kan yang tahu rutinitas Ananda, sekolahnya pukul berapa, apa yang harus Ananda lakukan. Maksudnya pukul berapa sekolahnya? 7. Nah, Ananda tipe anak itu kan ada yang tipe gesit, set selesai. Dulu itu waktu Ananda masuk jam 7, itu mandinya kan jam 6. Itu kata teman-teman saya yang saya kasih tahu mandinya jam 6. Loh, kok cepet bunda? Jam 6 mandi nalale anakku ya setengah 6 wis kudu mandi. Wong lama lapor-lapornya lama lah. Itu kan yang tahu panjenengan. Jadi mulai bangun tidur sampai Ananda siap pukul 7 masuk sekolah, itu rutinitas apa yang harus Anda lakukan sama Ananda? Ya tapi jangan disuruh nimbo ya Bu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Anaknya mungkin biasanya cepet kok bunda, nggak apa-apa, kasihan saya bangun jam 6 aja, monggo ya. Terus anaknya itu sudah pinter kok bunda, nggak usah tak suruh-suruh, semua sudah dirapikan. Oh, alhamdulillah. Tapi ditulis aja buku apa yang mungkin dibawa. Tapi sekarang itu TK itu sudah membantu panjenengan, membantu saya. Peralatan itu kan sudah ditinggal di sekolah gitu. Asal tinggi bunda. Nah, krayon, buku, tema-tema apa itu kan sudah di sekolah. Jadi panjenengan biasanya menyiapkan hanya bekal sama air minum gitu. Tapi kalau anak saya karena perempuan itu nik omong sih digowo, sing ganti gelang, iya, sing pensilnya baru, tepaknya baru itu dibawa, dia itu kan nggak dipakai, nggak apa-apa bunda, temanku lo bawa. Kalau anak yang laki-laki dulu, wes bener-bener tasnya kosong, isinya bekal, nasi tok. Nah, jadi itu nanti panjenengan. Kok anaknya mungkin agak lelet bunda, menyiapkan, jadi saya aja yang nyiapkan selesai. Oh jangan. Ananda perlu dilibatkan untuk menyiapkan perlengkapannya sendiri. Nah, anak saya SD ternyata saya shock. Kenapa? SD kok bukunya wake, buku paket sendiri, tulis sendiri, LKS sendiri, ada buku. Pokoknya satu mata pelajaran. Ini bukunya ada 4. Satunya ini sama seperti buku paket, tapi nggak tahu itu ditinggal di sekolah. Jadi yang dibawa pulang itu buku tulis, LKS, sama buku paket leres. Karena anak saya yang pertama kan lulus TK mondok, jadi saya kan nggak ngopeni, nggak paham. Ternyata begitu adiknya ini, ya Allah banyak. Itu Ananda mulai Senin kemarin itu sudah nata jadwal sendiri. Nah, apa sebelumnya saya, tapi Ananda mengamati. Gini ya Dek, dicari jadwalnya ini Senin. Bukunya apa? Bukunya ada LKS, ini LKS, ini buku paket, ini buku tulis. Ini Al-Quran untuk setoran tahfiz, ini buku prestasi, ini buku mengaji. Yang dibawa setiap hari sudah dipisah. Kalau buku tahfiz, kartu prestasi, buku mengaji kan setiap hari dibawa. Ini selalu ada di tasnya adik, dikeluarkan kalau belajar langsung masuk lagi. Ternyata kemarin Senin Ananda belajar tadi Minggu sore. Nah, Minggu sore itu belajar ternyata sudah ditata. Bunda, adik lo sudah menyiapkan sendiri, tapi nanti bunda ngecek lagi. Jadi setelah itu saya cek, alhamdulillah sudah benar, tinggal buku tulis. Nah, seperti itu. Jadi anak TK pun harus dilatih untuk menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Itu oke. Jadi panjenengan nanti yang tahu rutinitasnya itu apa yang dibutuhkan. Karena ini adalah kebiasaan baru. Yang biasanya membangun kebiasaan itu, kalau menurut pakar-pakar parenting, itu minimal 3 bulan. Nah, jadi selama 3 bulan bu guru itu akan menemukan karakter yang macam-macam. Lepas sepatu langsung dibuang, wes. Sepatu langsung dilempar. Jadi nanti kalau anaknya pulang, bu sakit bu, nanti dilempar sepatunya teman, sabar, itu bu guru terus diambil taruh di rak. Besok lagi lempar lagi, diambil nak, sini nak.
misalkan di rumah panjenengan pripun? Pegel Bunda? Ya tak cukup ae tak tele. Enggak mau ngajari anaknya, tapi itu bedanya di sekolah. Nah, selama 3 bulan itu nanti baru akan membentuk kebiasaan. Mengajarkan kemandirian, oh ini sudah ikut ya. Ketika kita bikin rutinitas, ini sudah ikut kemandirian. Mengajarkan anak untuk melakukan tugas-tugas sederhananya sendiri. Misalkan masukkan pensil, mungkin ambil air minumnya disiapkan, terus kotak bekalnya, ya, mengambil sepatunya sendiri. Atau sesekali kita harus kasih tahu kalau hari Selasa, hari Senin itu waktunya seragam ini. Diingat ya dek, gitu. Coba adik sekarang diambil bajunya yang sudah disetrika mama di lemari yang warna kuning misalkan. Nah, itu bentuk kemandirian. Jangan dikira kemandirian langsung bisa cari uang sendiri ya Bu. Pengennya ya. Nah, selanjutnya apa? Jangan meninggalkan anak secara tiba-tiba. Kenapa? Jauh kita kembali sekitar waktu anak saya pertama usia 3 tahun, berarti 9 tahun yang lalu. Saya itu ikut seminar parenting Bunda Kurnia namanya. Beliau adalah asistennya Bunda Neno Warisman. Tahu nggih? Nah, kalau Bunda Neno tahu. Beliau itu asistennya Bunda Neno Warisman. Karena asisten kemanapun harus nyetir ya Mbak Laras ya. Kayak nah, waktu Bunda Kurnia ini mau nganter Bunda Neno, anaknya nangis, golong-golong, digendong sama utinya, masih nangis terus, marah si Bunda Kurnia. Sudah bilang sama uti saja, mama mau pergi mau kerja, itu loh Ustazah sudah nunggu di depan. Karena saya sudah ditunggu Bunda Neno, saya nggak enak dong. Jadi anak saya itu ketika mau ke saya bahasa Inggris tampel-tampel. Nah, mengelak, ditolak anaknya. Setelah itu saya masuk, Bunda Neno ternyata dengar anak saya nangis. Kenapa itu si kecil? Itu usia balita, kenapa si kecil kok nangis sampai terdengar sampai sini, kata Ustazah Neno. Beliau menjawab, iya, karena nggak mau saya tinggal Bunda Neno. Oh gitu, akhirnya masuk mobil, perjalanan Bunda Neno cerita di jalan. Tadi sekitar setengah jam yang lalu, sekitar setengah jam lalu saya masih di rumah. Anak saya juga sama, nangis waktu mau saya tinggal. Tapi saya nggak jadi, terus saya bilang ke sopir, Pak sebentar, saya mau ngomong sama anak saya 15 menit, tunggu dulu ya Pak. Dalam hati Bunda Kurnia, wah anak balita diajak ngomong 15 menit, ngomong apa? Ternyata Bunda Neno bilang, dan enggak sampai 15 menit ternyata anaknya sudah, iya dadah mama, nanti ketemu lagi ya ma, baca buku ya ma. Bunda Neno melepas dengan sama-sama bahagia. Ternyata apa yang Bunda Neno katakan, yang membuka hati Bunda Kurnia itu tadi, Bunda Neno bilang, nah Bunda ada ngisi seminar hari ini, mungkin gak sampai siang. Ketika seminarnya nanti selesai, mama akan kembali pulang, kita baca buku lagi, kita main bersama lagi, kita makan bareng lagi. Mau ya sabar nunggu mama pulang? Oh iya mama. Langsung Bunda Kurnia saat itu beliau sadar dan jadilah beliau trainer parenting di mana-mana. Karena yang dilakukan ke anaknya sendiri. Nah, seperti saya juga bukan pakar parenting, saya juga bukan psikolog, saya adalah ibu rumah tangga. Ya, tapi apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya alami dengan anak-anak saya. Nah, akhirnya kata Bunda Neno begini, kenapa anak ketika berpisah dengan mamanya kok banyak yang tantrum, banyak yang nangis? Karena anak di usia 7 tahun pertama itu Bunda belum ngerti kalau kita itu hanya berpisah sementara, dikira kita akan meninggalkan selama-lamanya, maka dia khawatir, itu bukti sayang mereka. Kok ngalem ya mana saya bukan. Ternyata itu bukan karena manja, tapi karena mereka takut kehilangan kita sebagai orang tua. Maka harus kita pahamkan, jangan ditinggal tiba-tiba, harus dikasih pengertian. Lah sama Bunda Amalia lo Bunda nggak boleh ditungguin, ya memang harus pulang jenengan, tapi dikasih kata-kata yang baik. Anak saya yang pertama, karena selalu ikut saya kemanapun, ngajar saya ikut, ya, terus TK-nya juga ikut. Jadi pertama berpisah dengan saya
Nah, waktu itu di depan Telkom sana ada buka baru rumah tafis. Jadi itu pertama kali Ananda bisa dengan saya. Ketentuan dari rumah tafis hari pertama boleh ditunggu orang tua di dalam. Nah, alhamdulillah saya lega. Hari kedua nggak boleh. Saya manut. Saya taruh di kelas, langsung saya masuk. Tapi karena ruangannya itu full kaca, saya berdiri di depan. Saya sudah bilang, Mas, ini aturannya Bunda nggak boleh di dalam, tapi Bunda akan menunggu di luar. Benar, saya di luar sama suami saya. Kaca ini dipukuli terus sambil nangis karena pertama kali pisah. Nangis terus. Kata suami, Mas, Bunda sama Ayah nunggu di luar. Nanti tapi kalau Mas masih nangis terus, Bunda sama Ayah akan pulang. Ternyata masih nangis, kaca ini Bu pukul, keliling itu dipukul. Akhirnya kata ayahnya, karena Mas sudah dikasih tahu Ayah kalau Mas diem Bunda tetap di sini, tapi kalau nangis Bunda sama Ayah pulang, maka Bunda sama Ayah pulang. Benar, saya pulang. Dengan tangisan di hati Bu, nangis saya pulang. Saya WA ustazahnya, ternyata 5 menit, sekitar 5 menit saya pulang. Ananda diem dan duduk manis. Ngajinya lama, 3 jam. Jadi mulai pukul 4 sampai pukul 7 malam. Akhirnya saya jemput di luar Nulur. Apa? Di luar Nulur ya? Kalau sekarang ya. Saya juga nggak nalar kenapa bahasa Indonesia jadi hancur. Sebagai orang lulusan bahasa Indonesia sedih saya. Di luar dugaan saya ternyata, Assalamualaikum Bunda. Ketika sudah cium tangan saya bilang, hebat tadi Mas. Hebat. Besok Bunda nggak usah nungguin Mas, diantar aja sampai pintu terus Bunda pulang. Masya Allah. Setelah itu waktu di Jatim Expo, di Grapena kalau nggak salah, itu ada pameran buku. Karena sananya buku, langsung saya ajak ke sana. Kita lihat pameran buku, Mas boleh pilih buku apa saja yang Mas suka sebagai hadiah hari ini mau ditinggal. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan anak-anak panjenengan itu di TKA ini, pertama perpisah dengan panjenengan jangan tinggalkan secara tiba-tiba. Kasih tahu, saya sekolahnya loh sampai pukul berapa sekolahnya? Sampai setengah 10 cepet. Bunda pulang dulu, Bunda mau nyapu rumah, mau masak. Nanti setengah 10 dijemput Mama. Rumahnya sudah bersih kalau adik mau main. Ya, masakannya sudah siap kalau adik mau makan. Sekarang adik main sama Bu Guru sama teman-teman. Nanti Mama balik lagi. Kok dia masih sedih? Wajar. Tapi dia sudah ngerti bahwa nanti panjenengan akan menjemputnya. Nah, jadi itu ya. Ada lagi yang mau saya sampaikan. Kalau di Jawa itu kan ada sistem tilap ya Bunda. Ditilap. Tahu ditilap ya? Anaknya diseremor terus ditinggal pergi. Nah, itu salah satu yang saya tidak setuju dan tidak pernah saya lakukan. Jadi kan ada yang gitu. Saya itu selalu pamit kemanapun, meskipun itu ke kamar mandi pamit. Jadi anak saya yang pertama itu waktu di rumah tafis itu ustazahnya heran. Pamit teman sebelahnya, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Sampai kaget ustazahnya, mau ke kamar mandi loh. Pamit, kemanapun itu pamit. Nah, tidak pernah nilap-nilap. Meskipun nanti kok dia mah pengennya ikut, tapi ternyata kondisinya nggak bisa ikut. Nah, ya sudah, dia harus paham itu, ya. Tentang tenang dan sabar. Nah, Bunda wes tak omongi api, Bunda nanti pulang tak ajak beli es krim. Tapi lo Bunda jilbabku Bunda masih ditarik-tarik nggak mau tak tinggal. Padahal ini tadi Bunda nyetrikanya seperempat jam. Sekarang dilahirkan jadi lungset. Panjenengan tenang, sabar. Posisikan panjenengan itu di posisi anak-anak. Panjenengan pernah bekerja di tempat yang baru atau pindah rumah baru, itu kan juga harus apa? Adaptasi lagi. Nah, begitu juga anak-anak. Wong kita aja yang orang dewasa, kadang di lingkungan baru, terus duduk langsung. Ini kan mungkin ada yang belum kenal beberapa. Begitu buka pintu, aduh aku insecure kok cantik-cantik ngono. Aduh, terus aku tak nang pojokan lain, nang pojok meneng ae ditaruh temene. Bu, wali-walinya sinten? Itu Isabel. Diem lagi. Sing sampinge, ya Allah, tak taruh lho. Kok gak senyum blas? Aduh, aku dirasani pisan. Jadi kita aja yang dewasa ketika menghadapi lingkungan baru itu nggak serta-merta, ya.
Nah, begitu pula anak-anak, maka panjenengan tenang, sabar. Sabar itu kuncinya. Ilmu parenting apapun, trainernya sehebat apapun, bukunya sebagus apapun, teori-teorinya, tapi kalau tidak ada kata sabar, ilmu parenting itu akan hilang. Bunda, kalau sabar dong nggak ada ilmu parenting, nggak bisa juga. Ada orang tua yang sabar. Saya benar punya teman begini, saking sabarnya. Prinsipnya satu, ketika putra-putranya itu tidak melanggar syariat agama, maka dibiarkan. Nah, contohnya apa Bunda? Contohnya dia tuh nggak nyuci, tidur sepanjang hari, bangun cuma sholat duhur, tidur lagi, nanti bangun sholat asar, tidur lagi, bangun sholat maghrib, cucian itu tumpuan. Ya nggak apa-apa, kan nggak dosa, karena kan kewajibannya sudah. Jadi menurut orang tua yang seperti ini, itu tidak melanggar syariat, maka dibiarkan. Ternyata ketika dewasa, kualat si orang tua, ngadu ke suami saya, iya saya memang salah, dulu itu saya tidak pernah menasihati anak saya. Yang penting anak saya itu tidak melanggar syariat agama, sudah saya biarkan. Gak bisa juga, jadi dua-duanya harus ada, ilmu dan juga sabar. Nah, 7 komunikasi dengan sekolah ini sudah sama seperti tadi, sepertinya. Balik Ustazah, next. Oke, selanjutnya, nah untuk anak. Tadi kan orang tua melakukan untuk anak. Sekarang untuk anak bagaimana Bunda? Mengenalkan lingkungan sekolah. Nah, ini sudah panjenengan lakukan awal ketika panjenengan survei mau daftar nih. Entah itu jadi daftar atau tidak, panjenengan kan sudah kesini. Terus putra-putrinya dibawa. Nah, ada kadang orang tua, gak usah Bunda ruwet, bapak Bunda tak titip nombayo, jangan. Kalau mau daftar ke sekolah diajak, jadi kenal. Oh ini loh Dek, bagus loh Dek, kelasnya warna-warni. Karena biasanya di sekolah saya kalau ada wali murid yang survei mau daftar harus bertanya-tanya, pasti lihat-lihat kan Bunda. Nah Dek, bagus Dek, langitnya biru loh. Senang hati adik itu sekolah di sini loh. Ruangannya juga luas. Ini lebih luas daripada sekolah saya. Ini ruangannya luas Dek, enak loh lihat. Bu gurunya Masya Allah senyumnya Dek, pasti nanti sabar main sama adik. Nah, pokoknya apa-apa yang positif panjenengan ceritakan. Jangan cerita begini, Dek, bagus ya Dek, ya warna-warni ya Allah Dek, Masya Allah pakai AC Dek. Zamannya mama dulu belum ada, tapi Dek, SPP ini mahal Dek. Jangan guyu, kok ya mahal beneran ini? Enggak, insya Allah terjangkau ya Bunda ya. Boleh tahu berapa sih Bunda SPP-nya? Loh 160. Ada yang bawa kalkulator? Coba masuknya mulai hari? Ya Allah, ekstra sudah, makan sudah. Masuknya Senin sampai Jumat. Oh sudah ke Sabtu. Berarti kan 30 hari dikurangi 4, 26. Bagi 160 bagi 26. Beneran ini, saya beneran. Coba dihitung. Ini kok matematikanya gak pinter, ini dagang. Pinter Bunda. Pinter. Berarti 2.700, anggap saja. Astagfirullahaladzim. Gak sampai Ustazah. Ribu itu Ustazah. 6.200. Iya, lo kan. Nah, yo. Setuju Ustazah banter jawab. 2.600. Masuknya jam 7 sampai setengah 10. Bu, sekarang kalau pegawai pabrik 1 jam berapa gajinya? Berapa? 75 loh, 75. Ya Allah, saya kok berbesmili. Gini sekarang viral ya, yang guru ngaji terus ditonton 25 juta itu. Ya Allah, bayar SPP-nya anaknya ngaji ku piro? Loh, 2.600. Mentolok panjenengan. Masya Allah. Kalau panjenengan terus dititipi, ini kita balik posisinya. Panjenengan dititipi tetangga. Bu, saya hari ini ada urusan di luar kota sehari tapi nggak mungkin bawa anak. Saya titip
dititipi sehari aja ya Bu, 3 jam mungkin ya. Tidak sampai. Ya 2,5 jam. Tapi saya bayari 2.600. Urut lah panjenengan. Ya enggak mau. Padahal mungkin panjenengan ketika dititipi tetangga itu hanya dititipi aja. Tapi beliau-beliau ini baru oh iya ya. Beliau-beliau ini bukan hanya dititipi raganya, ya, tapi juga menggembleng ilmu jiwanya. Ya, maka ketika Ramadan kemarin saya ngaji di Pondok Suami, itu Gusnya bilang, guru itu merawat ruh, sedangkan orang tua itu merawat jasad. Ruh ibarat mutiara, jasad ibarat cangkang. Antara cangkang dan mutiara mana yang lebih berharga? Mutiara. Maka itu dalam kitab Taklim Muta'alimin kalau saya tidak salah, itu ternyata hak guru itu lebih besar daripada haknya orang tua, karena yang mengukir akhlak, yang mengukir ilmu itu adalah guru. Maka panjenengan jangan sesekali gawe loro atine beliau-beliau ini. Tertolak keberkahan ilmu putra putri panjenengan, ya. Nah, sampai mana tadi kok sampai cangkang-cangkang ini ya. Kita lanjut. Mengenal guru dan teman-teman. Nah, itu di awal-awal itu, sekarang sekolah kan semua sudah ada MPLS. Nah, itu dalam masa pengenalan. Nanti panjenengan nggak sabar. Ya kapan sih anakku itu diajari kalis tuh? Kok ini agendanya Bu Amalia kok keliling lingkungan, kenalan sama guru, kenalan sama teman. Ya memang itu program dan itu memang pembekalan untuk putra putri panjenengan sebelum nanti KBM itu berjalan dengan normal. Suasananya nyaman, insya Allah. Kalau di Abah, saya pernah ngajar di Abah, meskipun Abah saya tidak semegah ini, ya, insya Allah dari guru nyaman. Ya, murid-muridnya bunda suka berdoa, anakku mulai nangis, itu pelan-pelan. Namanya TKA itu masih baru-baru, Bu Guru itu masih mengenali karakter putra putri panjenengan. Oh, ini tipenya begini, ini tipenya begini, sambil terus dibimbing supaya menjadi anak yang lebih tertib, gitu ya. Jadi sabar. Insya Allah suasana secara keseluruhan nyaman. Membawa sesuatu yang disukainya. Nah, ini sebenarnya pernah saya alami dan saya pernah gagal di sini. Kenapa? Ternyata ada anak itu yang sukanya bawa mainan dari rumah. Nah, tapi saya tuh bilang, teman-teman, besok nggak boleh bawa mainan ya dari rumah. Mainannya ditaruh di rumah aja, di sekolah banyak mainan. Ternyata ketika semakin kesini saya belajar, ternyata harusnya boleh, asal mainnya nanti juga ada waktunya, misalkan waktunya membelajar bersama, mainnya disimpan dulu. Nah, mungkin nanti boleh dipegang waktu istirahat. Masalahnya, ini masalah saya sebagai guru. Terus teman-teman biasanya ngiri, ayo aku dan ibu guru. Nah, itu yang membuat kadang tidak boleh. Ya. Tapi kalau perempuan itu sini gawo, sing aksesoris, yang ini gitu. Kecenderungan kalau anak saya yang kedua ini biasanya gitu. Buku apa yang disuka itu kemana pun dibawa terus. Nah, kalau yang laki-laki dulu enggak, terus lebih cuek, pokoknya apa yang perlu gitu aja. Kemarin itu ada mabit, waktu Ramadan kemarin itu mabit, saya harus menyiapkan ini. Bunda, karena waktu itu pondoknya sudah libur jadi berangkat dari rumah. Mas itu mau mabit semalam tok, nggak mau camping. Dibawain apa nggak mau. Begitu ini mabit, TKB mabit, ya Allah, bakal dibawa boneka selimut. Ayo, Dek, ini lo deket sini Dek. Iya, ini nanti teman-temannya adik pasti bawa Bunda. Ya Allah, memang anak perempuan deh. Next bisa ada? Nah, sepertinya ini sudah ya. Nah, ini TKA atau TKB. Persiapannya lebih kompleks ya. Persiapan akademik. Nanti panjenengan kalau begini, Bunda, itulah tugasnya Bu Guru. Iya. Ini semua nanti itu akan dikerjakan, akan dilakukan sama Bu Guru di sini untuk putra putri panjenengan. Tapi kita sebagai orang tua harus punya persiapan, karena biasanya
tingkatan TKB itu memang dari semuanya ya satu tingkat lebih maju loh daripada yang TKA. Nah, apa? Mengasah kemampuan membaca, menulis, berhitung. Ini kalau wali pinter-pinter jawab begini Bu Guru. Katanya kalau TK nggak boleh diajarin kalisku. Iya kan ya? Nah, akreditasi bisa gagal. Kalau Bu Guru, ya terus. Kalau Bu Guru ketahuan mengajarkan ini, tapi kok bukan wacana ini, faktanya di lapangan. Ketika anak SD tidak bisa membaca, langsung guru SD-nya dengan entengnya bilang, ada yang guru SD di sini? Nah, para punten sangat, tapi memang ini fakta ya. Barangkali ada guru SD. Ini TK mana? Gak bisa moco. Oh, abad itu telu ya jelas. Mateni pasaran. Nanti teman-teman akan dibilang, kamu sekolah kuno, pingin lo, ono sing daftar nanggonku. Tapi gak iso moco lulusan kuno. Padahal sebenarnya kelas kecil 1, 2, 3 itu baru. Karena fitrah belajar itu ada di 7 tahun pertama. Fitrah 7 tahun ke bawah, 7 tahun pertama itu apa? Fitrah menumbuhkan keimanan. Nah di sini kita salah. Lalu bagaimana Bunda biar dapat dua-duanya? Fitrah keimanan dapat tanpa memaksa Ananda. Sebenarnya tingkatan PAUD itu kan nggak wajib kan dari pemerintah gitu Bunda. Maka di sini juga banyak ijazah yang nombok nggak diambil karena nggak bayar. Hah? Loh, kaget Bu. Sudah begitu memang dari 2011 saya ngajar TK sampai sekarang. Nah ini putrinya Kak Laras ini juga sekolah di saya tempat ngajar. Nanti coba tanya kepala sekolah ya sudah berapa ijazah yang di situ, apa sudah dimakan raya. Itu banyak ijazah yang nggak diambil. Kenapa? Karena ijazah TK tidak menjadi syarat mutlak untuk daftar SD. Karena PAUD itu masuk pendidikan non formal, boleh ya, tapi tidak wajib, mubah ya. Terus Bunda, kok iso? Iya, anakku kalau gitu nggak sekolah ya nggak apa-apa. Dengan satu catatan, panjenengan bisa menstimulus ya semua kebutuhan Anda, mulai dari keimanan dan ketakwaan, sosial emosional, motorik halus dan motorik kasar, terus sosial emosional, seni ya Bunda ya, ada berapa? 6 ya, bahasa, seni itu sekarang sendiri ya, seni bahasa, jenengan bisa menstimulus semua, nggak apa-apa. Gak usah dipautkan, gak apa-apa, itu pilihan. Tapi karena panjenengan itu mungkin sibuk dan tidak bisa meng-cover itu semua, maka lembaga PAUD itu hadir untuk menjadi mitra panjenengan, membantu putra putri panjenengan tumbuh dalam usia emasnya. Nah gitu. Terus ini kok ditulis? Apa panjenengan? Ini juga panjenengan harus stimulus juga di rumah. Cara yang paling gampang. Ini kapan-kapan ya kita belajar tips anak bisa membaca cepat. Nah, dulu saya awal ngisi parenting, itu pasti parenting literasi. Bagaimana anak itu bisa cepat belajarnya? Kenapa? Karena qadarullah anak saya yang pertama itu otodidak, nggak pernah belajar membaca. Ketahuannya ya ketika masuk TKA, diajari baca sama gurunya. Terus pulang, biasa saya tanya, tadi bacanya dapat apa Mas? Dilihat. Terus saya ajak halaman berikutnya, enggak mau Mas, mau baca buku saja, ini saksinya. Karena yang ngomong anak saya itu beliau. Ternyata ketika dicek sama suami, buku cerita para nabi itu lancar membaca, huruf mati, jeda, koma, titik itu dia sudah fasih. Maka saya kaget sama suami, nggak pernah ngetes, nggak pernah ngajari ABC nggak pernah. Tapi satu yang saya lakukan, dan alhamdulillah Allah memudahkan, sejak dia melek coer, saya lahirkan usia 0, itu saya bacakan buku. Ini kalau dibahas lama nanti Bunda maneh, kali Bunda Amalia ya. Nah itu nanti menarik. Jadi panjenengan di rumah biasanya ada mama-mama yang kreatif, temboknya sudah ditempeli alfabet. Nah ini kan sudah ditempeli. Ini namanya menstimulus juga. Jadi anak-anak nggak harus ditulisnya. Dek, ini ditulis A ya. Ini akan simbol
simbol-simbol ini akan terekam di otak anak, yang suatu saat itu akan keluar dengan sendirinya. Seperti anak saya tadi, tidak pernah saya ngetes Mas ini apa enggak, tidak pernah. Jadi saya bacakan buku, terus namanya di situ saya tempel, pokoknya begitu, tidak pernah. Terus apalagi menulis. Nah, menulis itu kalau TKB belum bisa pegang pensil yang benar, jadi menulis menurut Rana Bahasa. Jadi Rana Bahasa itu ada 4, Bunda. Ada menyimak, ya, menyimak, terus menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, menulis itu menjadi Rana Bahasa yang terakhir. Kenapa? Karena kompleks. Kenapa anak hafal tapi belum bisa membaca? Karena bisa menyimak. Nah, anak membaca kok belum bisa menulis, Bunda? Wajar, karena menulis itu konkret. Dia harus menghafalkan simbol yang akan ditulis. Motorik gerak halusnya ini sudah harus benar. Beda. Tapi anakku pinter loh, Bunda, ngedram mukul-mukul. Ngedram itu kan begini. Tapi kalau nulis begitu ya patah pensilnya. Gerakan nulis itu apa? Pergelangan. Nah, jadi nulis itu pergelangan sama jari. Nah, begini kan nulis nyekut-nyekut gini. Enggak kan? Nah, itu. Tips yang paling gampang, ajak Ananda belajar makan sendiri. Saya kan ngajar itu selalu pegang TKB. Ada TKB yang pas rapotan semester 1 itu belum bisa nulis. Wah, ini orang tuanya hebat-hebat. Sampai sekarang masih ingat sekolahan. Kapan hari yang ngirim makanan itu? Beliau itu dinasnya di dinas sosial kalau nggak salah. Itu waktu rapotan ternyata putranya itu belum bisa nulis benar-benar. Pegang pensilnya masih Bunda gimana ya? Anak saya kok belum bisa pegang pensilnya, masih salah terus, nulisnya masih coret-coretan semua. Langsung saya dor. Jenengan mau putranya bisa pegang pensil dengan benar, bisa nulis dengan benar? Iya Bunda, gimana cara baik? Selama libur 2 minggu, biarkan Ananda makan sendiri. Apa selama ini disuapin? Iya Bunda, aku suam ya Bunda. Ya sudah, ya itu namanya belajar. Kata Imam Syafi'i gimana? Kalau kita tidak mau berlelah-lelah dalam belajar, maka bersiap-siaplah aku akan lelah nanti, mengalami kepahitan, kelelahan dalam menjalani kebodohan. Maka PR-nya 2 minggu harus makan sendiri. Nah gitu. Terus berhitung. Nah biasanya TKB itu juga sudah mulai hitung-hitung. Meskipun sebenarnya kalau TK itu hitungnya benda, tapi lama-lama gak mantap deh pokoknya. Bu, ini gambar apa yang dihitung Bu? Angkanya mana Bu? Tetap kalau saya tetap saya sisipi, tapi masih 10 ke bawah. Ya itu baru di sekolah. Panjenengan beli jeruk misalkan, jeruknya sekilo, isinya berapa deh? Coba ayo kita hitung sama-sama. Nah kita hitung sama-sama. Jenengan tahu, oh anak saya sudah mampu ternyata hitung sampai 15. Oh ternyata anak saya kok belum mampu yang hitung sampai 10. Nah itu jenengan nanti tanya, komunikasi terus sama bu guru apa yang harus dilakukan. Mungkin kadang kita bingung, nggak tahu ilmunya. Tanya bu guru apa yang harus dilakukan ya. Karena kalau kemampuan kalistung ini kita tidak kasih, sama sekali nggak kita kenalkan, akan oleng di kelas 1. Karena ternyata ngapunten kurikulum kita memang nggak matching pendidikan usia dini sama SD. Sudah ngalami yang putra-putrinya mau yang SD. Saya shock ketika anak saya yang 2 ini, nah kok untuk PR 4 halaman. Masya Allah, alhamdulillah dia bacanya sudah bisa dan sudah paham, diajak pikir juga sudah bisa, karena ternyata pilihannya A, B, C. Saya kira A sama B, ternyata sampai C. Dia sudah ngerti. Terus nulis masih isiannya itu ada 2 bab. Itu dia sudah ngerti. Nah, temannya yang belum ngerti kan ngerjakan PR bersama. Ada temannya yang 1 TK sama saya ajak karena mamanya sibuk sudah belajar sama saya. Sensei aku pusing ya, moconnya saya melancarkan. Ternyata sudah harus disuruh mikir. Nah itu akan sangat membantu jika kita ini juga mesti nulis itu ketika di TKB ya. Lagi itu guru TK nggak boleh ngajari. Iya benar. Sekolah saya akreditasinya gagal mendapatkan A
karena waktu itu ketahuan ngajari baca dulu. Ya Allah. Tapi di SD sudah begitu. Ya, saya paling nggak suka kalau ada SD tesnya Kalisto. Saya dulu punya murid sekitar Februari itu tes. Ternyata anaknya itu disuruh nulis. Dia belum bisa. Padahal menurut saya dia sudah cerdas di taraf TK. Bunda, pokoknya anak saya dilesi ini lo nggak keterima di situ, cari yang lain nih. Saya bilang, enggak Bunda, saya sudah mau sekolah di situ, pokoknya harus dilesi. Ya sudah, karena Uti maksa dia itu sudah jilid 3 bacanya. Sampai nanti SD itu kan Juli, itu masih panjang, anak sudah bisa. Nggak mau, akhirnya saya lesi 2 minggu, datang pandemi. Loh Bunda, kok pandemi Bunda nggak jadi les lagi? Nah itu kekhawatiran orang tua. Oke, persiapan sosial